Selamat datang di channel novel kita. Di sini Mimin akan membagikan alur cerita Donghua, horor, misteri, dan lain-lain. Dukung Mimin dengan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Tanpa banyak cincong lagi, mari kita masuk ke alur ceritanya. Let's go! Hanya dengan sedikit pencerahan dari roda takdir, energi sejati Yang Qi mengalami transformasi yang menggetarkan dan menggetarkan bumi. Dia sekarang memiliki pemahaman dasar tentang makna akhir dari takdir itu sendiri, membuatnya lebih tangguh dan lebih berbahaya dalam segala hal. Lei Jiushu adalah seorang penghancur, namun tidak dapat menandingi orang aneh yang adalah Yang Qi. Berkat Li Gebis, Yang Qi telah mengembangkan koleksi mantra ular kekaisarannya menjadi total 77, dan itu membuatnya sepenuhnya mampu berurusan dengan makhluk abadi. Dan pemahaman dasarnya tentang roda takdir membuatnya seperti harimau yang telah menumbuhkan sayap untuk semua maksud dan tujuan, dia tak terkalahkan di dunia fana. Hampir seolah-olah tidak ada serangan masuk yang bisa menyentuhnya. Itu adalah jenis pertahanan yang melampaui surga Legiun Dewa itu sendiri. Secara umum, surga Legiun Dewa dapat menyerap kekuatan sebagian besar serangan yang kira-kira setara dengan kekuatan Yang Qi sendiri. Namun, serangan yang jauh melampaui dirinya masih bisa menembus pertahanannya. Tapi Well of Fate bisa mengubah nasib itu sendiri dan memastikan bahwa tidak ada serangan yang bisa mencapainya. Tidak masalah apakah itu yang disebut kekuatan dispelasi, atau teknik Daois dengan kekuatan besar. Setiap serangan yang ditakdirkan untuk mengenainya akan disentuh oleh kekuatan roda takdir, di mana nasibnya akan berubah. Sebaliknya, itu tidak akan menyentuhnya. Itu adalah hal yang mendalam dan penuh teka-teki yang menyentuh Dao besar yang paling misterius. Itu melibatkan nasib itu sendiri. Jika sebuah serangan ditakdirkan untuk tidak mengenai Yang Qi, maka bahkan makhluk abadi pun tidak bisa menyakitinya. Tentu saja, karena roda takdir belum sepenuhnya terbentuk, dia hanya bisa mengubah nasib orang lain. Kalau tidak, dia pasti sudah membunuh penghancur Lei Jiushu ini. Mengapa seranganku bahkan tidak bisa menyentuhnya ini seperti aku ditakdirkan untuk dikalahkan? Kenapa aku punya perasaan aneh ini? Serangan Lei Jiushu semuanya gagal, dan rasa frustrasinya hampir membuatnya batuk darah. Ini tidak ada gunanya, Lei Jiushu, kata Yang Qi, berjalan ke arahnya. Terima takdirmu, Anda dan masyarakat petir Anda, dan bahkan apa yang Anda sebut Kolegium Metropolis Agung, semuanya ditakdirkan untuk binasa. Dia melepaskan serangan telapak tangan, menghancurkan 81 klon naga petir dan mengubahnya menjadi abu. Jangan sombong, Yang Qi, teriak seorang wanita muda di dekatnya yang diapit oleh seluruh murid dari Lightning Society. Pegunungan Dewa Protomagnetik Dao besar matahari dan bulan. Tiba-tiba, pegunungan protomagnetik yang sangat besar mulai naik ke udara, mengambil bentuk formasi mantra yang sangat besar. Murid-murid lain dari Lightning Society berteriak, Pre-Heaven Converse melahirkan Primal Chaos. Dalam sekejap mata, seluruh area tampak kembali ke keadaannya di awal alam semesta. Pada saat yang sama, setiap anggota Great Metropolis Collegium, yang mencakup semua ahli top dari Lightning Society, bergabung untuk menyerang Yang Qi. Dalam formasi mantra agung Raja Magnetik mereka tampaknya tak terkalahkan dan Yang Qi sudah benar-benar terkunci. Pertarungan tampaknya mencapai klimaks. Para ahli pengamat yang tak terhitung jumlahnya sangat ingin melihat bagaimana semuanya akan berjalan. Kemenangan atau kekalahan pasti akan ditentukan di sini, entah Yang Qi akan menghancurkan formasi, atau para murid dari Lightning Society, yang dipimpin oleh penghancur Lei Jiushu mereka, akan membunuh Yang Qi. Namun ternyata, semua orang sekarang menyadari bahwa Yang Qi adalah tipe orang yang tidak bisa dianggap enteng. Penampilannya yang berlumuran darah sejauh ini telah memperjelas hal itu. Tentu saja, mungkin saja kedua belah pihak akan berakhir sangat terluka sehingga orang lain dapat menyerbu, menangkap mereka, dan menyerap dewa-dewa mereka yang baru lahir. Beberapa ahli terdekat sudah membangun kekuatan mereka untuk bergerak, dengan beberapa dari mereka mempersiapkan formasi mantra. Gemuruh. Saat Yang Qi berdiri di tengah formasi mantra dan menghadapi serangan Lei Jiushu, dia tampak semakin kuat setiap saat. Dia tampak seperti roh dewa, dengan roda aneh dan tak terlihat terbentuk di belakangnya, sebagian nyata, dan sebagian ilusi. Itu seperti dimensi alternatif yang bisa memutarbalikkan nasib seluruh dunia. Setiap serangan yang menghadapi roda besar itu akan menghilang begitu saja. Mati, katanya, melangkah maju untuk menghadapi salah satu gunung Dewa Protomagnetik yang sangat besar. Menjangkau dengan kekuatan yang menutupi langit dan menutupi daratan, dia menghancurkan tangannya ke gunung, yang bergemuruh menjadi satu titik cahaya yang bersinar di telapak tangannya. Dia telah menyerap seluruh gunung.
Masing-masing pegunungan dewa protomagnetik itu seperti sesuatu yang diciptakan oleh makhluk abadi. Mereka dipenuhi dengan energi preheaven protomagnetik, yang akan memungkinkan mereka untuk dengan cepat menyedot objek jenis logam apapun di area tersebut. Faktanya, karena alasan itu, mereka adalah kutukan bagi orang-orang yang mengembangkan seni energi tipe logam 5 fase. Siapapun yang terjebak dalam formasi akan menemukan keseimbangan 5 fase benar-benar terganggu, dan akan dengan cepat mengalami penyimpangan kultivasi, lalu kematian. Dengan murid yang tak terhitung jumlahnya dari masyarakat petir yang menggerakkan formasi, bahkan setengah penghancur yang akhirnya terperangkap di dalam tidak akan berdaya untuk melarikan diri, dan kemungkinan akan jatuh ke dalam penyimpangan budidaya. Tentu saja, Yang Qi tidak perlu khawatir tentang hal-hal seperti itu. Kembali ketika dia berada di tingkat legendaris, dia telah melalui transformasi 5 fase, selama waktu itu dia mengumpulkan banyak energi intisari 5 fase. Kemudian, ketika dia menjadi seorang Sage Agung, energi itu diubah oleh darah satu dewa dan muncul di luar 3 alam dan 5 fase. Karena itu, pegunungan dewa protomagnetik tidak berguna untuk melawannya. Gemuruh. Begitu dia menyerap gunung, dia mengirim beberapa kehendak ilahi ke dalam dan menemukan sesuatu yang sangat kuat. Engkau boleh memanggilku Raja Penyihir Magnetik. Saya mulai sebagai secarik energi intisari protomagnetik, kemudian akhirnya mengembangkan cara saya untuk menjadi abadi. Saya menciptakan 360 protomagnetic God Mountains. Kumpulkan semuanya, dan Anda dapat membuat zona mematikan kekuatan protomagnetik, formasi mantra besar yang membalikkan 5 fase, menyatukan yin dan yang, mengubah kekuatan hidup, dan melelehkan energi vital. Menarik, pikir Yang Qi. Jadi ini adalah harta ajaib yang diciptakan oleh makhluk abadi kuno. Saya sudah mengambil bendera perintah untuk formasi abadi penghancur kekosongan petir, dan akan menambahkannya ke sistem planet Sage Monarch. Jika saya memasukkan pegunungan dewa protomagnetik ini, itu akan membuat tempat itu semakin tak terkalahkan. Yang Qi sangat terkesan dengan harta magis yang dimiliki Lightning Society ini. Cepat ke sini, kalian semua. Serahkan pegunungan dewa protomagnetik itu. WHIZZZ. Cahaya ilahi meletus dari Yang Qi saat dia mengirimkan inkarnasi dewa yang baru lahir, yang segera menuju ke gunung dewa protomagnetik terdekat. Sekarang dia memiliki satu protomagnetic God Mountain, dia telah menciptakan celah dalam keseluruhan formasi pegunungan terapung. Sekarang mereka akan lebih sulit dioperasikan. Lebih buruk lagi, Yang Qi mengganggu mereka dengan keilahiannya yang baru lahir. Beberapa cahaya menyilaukan yang menyinari pegunungan telah redup, memperlihatkan permukaannya menjadi semacam logam hitam, seperti magnet. Langkah pintar, orang menyebalkan. Lei Zhou berkata, wajahnya gelap karena marah. Ini dia, seorang penghancur yang memimpin seluruh pasukan murid untuk menggunakan formasi mantra besar-besaran. Namun bahkan itu tidak cukup untuk menghadapi demi Immortal Orde kedua ini. Jelas, jika tersiar kabar tentang ini, mustahil untuk mempertahankan wajah di depan umum. Sudah waktunya untuk menunjukkan kepada Anda apa yang benar-benar dapat dilakukan Ra dari Raja Magnetik Prasurga. Intisari pendarahan darah Dragon Moon menggantung di 9 prefektur menembus surga dengan 5 fase hancurkan semua kebajikan. Jagoan, Lei Zhou memuntahkan beberapa suap darah, dan pada saat yang sama lolongan hantu dan ratapan para dewa bisa terdengar. Sepertinya langit dan bumi kembali ke keadaan paling asli dan liar di mana 5 fase berada dalam kekacauan total. Kemudian sebuah Ra yang sangat besar keluar dari kepala Lei Zhou. Itu tampak seperti planet berputar yang meledak dengan kekuatan magnetis yang eksplosif, hingga hampir terlihat seperti kilat. Suara letupan terdengar saat 5 fase menghilang dan semuanya terbalik. Ini adalah Ra dari Raja Magnetik Prasurga. Semua orang yang melihat bereaksi dengan kaget, dan saat energi 5 fase dilemparkan ke dalam kekacauan, semua orang di bawah level demi Immortal Universal gemetar seolah-olah mereka akan meledak. Ah, apa yang sedang terjadi? Teriak demi Immortal urutan ke-7. Kemudian dia berteriak saat dia larut ke dalam genangan darah dan energinya tersedot ke dalam Ra, yang mulai bersinar dengan sedikit cahaya merah. Ra berdenyut, seolah-olah akan meledak dengan kekuatan setiap saat. Pada saat yang sama, Protomagnetic God Mountains tampaknya telah dihidupkan, dan mulai bersinar dengan cahaya yang menyilaukan. Bahkan gunung yang diambil oleh Yang Qi bergetar, lalu melesat kembali untuk bergabung dengan grup. Aliran cahaya Dewa Protomagnetik mulai mencambuk, mengubah siapapun yang mereka sentuh menjadi abu. Beraninya kau, Lei Zhou. Aku tidak percaya kamu membunuh orang-orang dari Crepemeral Collegium. Lari, semua orang lari. Lei Zhou akan habis-habisan. Gunung Dewa Protomagnetik itu benar-benar tak terkalahkan.
Keluar dari sini. Salah satu raja tua kita baru saja meninggal. Jangan pukul aku. Jangan pukul aku, kumohon. Bahkan anak-anak Elysian dari berbagai perguruan tinggi sedang dalam penerbangan penuh. Mereka tahu bahwa jika mereka cukup sial untuk terkena cahaya dewa protomagnetik, mereka akan langsung berubah menjadi abu. Bahkan dewa mereka yang baru lahir tidak akan tertinggal. Area itu benar-benar kosong dalam beberapa saat, kecuali Yang Qi dan Lei Zheushu. Bersiaplah untuk mati, Yang Qi, kata Lei Zheushu. Dia menarik napas, menyedot semua gunung di dalam dirinya. Pada saat yang sama, dunia tampak bergetar di ambang kehancuran di sekelilingnya. Pada titik ini, ekspresi yang sangat serius muncul di wajah Yang Qi. Saat-saat terakhir pertempuran akan segera dimulai. Lei Zheushu menggunakan kartu asnya, menggambar pada arah Raja Magnetik Prasurga dan Gunung Dewa Protomagnetik untuk mengirimkan cahaya dewa yang menghancurkan apapun yang disentuhnya. Saat cahaya dewa protomagnetik mendidih, gambar planet, bulan, matahari, dan alam semesta menjadi terlihat, serta transformasi ruang waktu. Ini adalah kekuatan yang tampaknya mampu membunuh apapun yang tidak abadi. Tiba-tiba, Yang Qi merasakan tekanan dari situasi tersebut. Hampir seolah-olah dia tiba-tiba menghadapi puluhan ribu surga abadi yang bahkan tidak bisa dihindari oleh roda takdir. Tingkat kekuatan serangan ini terlalu besar. Dia bisa menggunakan Well of Fate untuk menghindari serangan tunggal, tapi sekarang ada terlalu banyak serangan individu yang harus dihadapi. Dia akan membutuhkan tingkat pencerahan yang lebih tinggi untuk itu. Gemuruh. RUUMBLE. Saat serangan datang, surga Legiun Dewa menyerap sebagian kekuatan, dan roda takdir menyebabkan orang lain merindukannya. Namun, beberapa terhubung. Sayap malaikatnya terbentang, dan hukum magis dari Gatwam bergerak di dalam dirinya. Menggambar pada semua yang dia miliki untuk digunakan, dia melawan balik formasi mantra. Aku mengorbankan umur dan darah Saripati untuk menggerakkan arah Ra ini. Lei Zheushu berteriak, tidak mungkin kamu bisa melarikan diri. Kamu mati. Lei Zheushu seperti inkarnasi dari Raja Magnetik Prasurga sendiri saat dia memegang arah Ra di tangan dan menekan serangan. Tiba-tiba, Yang Qi dipenuhi dengan semangat pertempuran yang belum pernah terjadi sebelumnya. Sebuah megamamot muncul di atas kepalanya dan kehendak neraka menyebar di medan pertempuran tentara abadi saat ia membuka lorong-lorong ke neraka Mahanata dan neraka kesuraman dan kegelapan. Energi iblis meletus seperti sungai tanpa akhir, dan kehendak iblis neraka Mahanata menghantam secara merusak cahaya dewa protomagnetik. Penciptaan, penghancuran, alam, keabadian, ion, reinkarnasi, zaman, paramita. Yang Qi menggambar 8 posisi tangan satu dewa, mengalir dengan lancar dari satu ke yang lain, menumpuk kekuatan mereka untuk melepaskan kekuatan di luar imajinasi. Cahaya bijak mengalir melalui semua ciptaan, di dalamnya ada sejumlah malaikat yang menyanyikan mazmur suci dan melantunkan puisi suci, seolah-olah mereka ingin membaptis dunia menjadi sesuatu yang baru. Seketika, cahaya yang bersinar dari protomagnetic God Mountains sedikit memudar, dan bahkan arah Ra tampak di ambang kewalahan. Kamu pikir kamu bisa menahanku? Lei Zheushu berteriak dengan marah. Mustahil. Saya adalah individu yang paling mulia di seluruh langit dan bumi. Aku tak terkalahkan di dunia fana. Dengan itu, dia menggambar arah Ra lebih dalam lagi, seolah-olah dia ingin menghidupkan kembali Raja Magnetik Surgawi yang abadi saat itu juga. Lagi pula, kamu cukup tangguh, kata Yang Qi. Lalu dia tersenyum meremehkan. Tapi itu tidak akan ada gunanya bagimu. Mari kita lihat berapa banyak suap darah yang bisa kamu keluarkan sebelum kamu mengering menjadi mayat yang kering. Dungu. Lei Zheushu berteriak. Dia melangkah maju, dikelilingi oleh cahaya yang bersinar. Tiba-tiba, 36 gunung dewa protomagnetik muncul di sekitarnya, yang jatuh dengan kekuatan yang menakjubkan. Sementara itu, Yang Qi memanfaatkan kekuatan surga Legiun Dewa, energi neraka, tangan satu dewa, dan roda takdir, berharap mendapatkan keuntungan. Pertarungan sengit mereka menyebabkan api pertempuran mengamuk di mana-mana. Pada titik ini, tidak ada penonton yang berada di dekat lokasi pertarungan. Itu terlalu berbahaya, jadi kebanyakan dari mereka berada jauh di kejauhan, mengawasi dan menunggu. Saat pertarungan berlangsung, Yang Qi perlahan mulai mendapatkan kembali tempat yang hilang, bahkan merayap menuju tempat yang tinggi dalam pertarungan. Ekspresi Lei Zheushu berkedip-kedip. Dia tahu bahwa jika pertempuran terus berlanjut seperti ini, Yang Qi akhirnya akan menang, yang akan berakhir dengan kekalahan dan kematiannya sendiri. Raja Magnetik memerintah dunia, pengorbanan dunia abadi. Pada titik ini, Lei Zheushu memutuskan untuk menggunakan kartu truf kuat lainnya.
Ara-ra terangkat di atas kepalanya dan berubah menjadi badai hujan, setiap tetesnya adalah dunia abadi yang berinkarnasi. Siapapun yang dihancurkan oleh hujan dunia abadi akan mati dengan sangat sempurna sehingga mereka tidak akan pernah dilahirkan kembali. Pengorbanan dunia abadi tampaknya tidak jauh berbeda dari penghancuran surga kesengsaraan Dao. Anda ingin menggunakan sesuatu seperti itu untuk berurusan dengan saya, itu lelucon jika saya pernah mendengarnya. Yang Qi melesat ke udara, tinjunya kabur ke sana kemari saat dia menabrak kesengsaraan. 1. Pada saat ini, pertempuran telah mencapai puncaknya. Kembali ke Kolegium Kaisar Titan, di alam inisiasi, para penggagas bergabung dengan banyak kepala masyarakat saat mereka mengamati dengan cermat pertempuran antara Yang Qi dan Lei Zhou. Akhirnya, itu mencapai saat-saat paling kritis. Pada saat itu, rektor tertinggi mengangkat suaranya dan berkata, waktunya telah tiba untuk bergerak, tuan-tuan dan nyonya-nyonya. Aktifkan formasi mantra dengan kekuatan inisiasi. Bergabunglah dengan kekuatan untuk melepaskan kutukan ilahi dari utopia Kaisar Titan Caleb. Menembus ke medan perang, menebas Lei Zhou, dan menangkap Yang Qi. Memahami. Iya Pak, diskusi bergumam segera dimulai. Baik, ini adalah kesempatan kita. Kita harus merebutnya sebelum menghilang. Dan di sini saya pikir Lei Zhou benar-benar bisa membunuh Yang Qi. Tapi rupanya tidak. Siapa yang bisa menduga bahwa dia akan mendominasi dalam pertarungan? Ini benar-benar ajaib. Ini hanya membuktikan bahwa kita benar-benar harus membunuh Yang Qi, kata Ketua Aula Pemenggalan dan Eksekusi. Jika dia selamat, dia pasti akan merusak kekuatan kita di Titan Emperor Collegium. Rektor Agung, Anda benar-benar bijaksana untuk meramalkan semua ini. Saya sepenuhnya mendukung keputusan Anda. Kita tidak bisa membiarkan Yang Qi hidup-hidup. Kamu benar. Kita harus membunuhnya, kata salah satu penggagas. Kami hampir tidak bisa mengendalikannya sebelumnya. Jika dia kembali dari medan perang tentara abadi lebih kuat dari sebelumnya, itu akan menjadi tidak mungkin. Semuanya bersiap-siap, kata Chief Hegemon. Jangan menahan apapun. Bakar umur dan darah saripati Anda jika perlu. Kita harus menyerang dengan kekuatan pamungkas. Seperti yang kalian semua lihat, dia bahkan bisa menang melawan Demoliser. Jika kita tidak membunuhnya, itu akan menjadi bencana bagi kita. Kami mengerti, kata Chief Everlasting. Dia terlalu brutal dan galak. Jika dia tetap hidup, dia hanya akan menambah beban di Kolegium. Siapa yang mungkin bisa mengendalikan binatang buas seperti dia? Gemuruh. Tiba-tiba, seluruh Plane of Initiation bergetar hebat, sampai pada titik di mana tampaknya akan runtuh. Semua orang mendongak kaget dan melihat Yang Qi, bersinar dengan cahaya terang di medan perang tentara abadi. Dari kelihatannya, momen terakhir pertarungan telah tiba. Ini dia, teriak rektor tertinggi. Mereka hampir selesai berkelahi. Aktifkan formasi kutukan. Saat formasi mantra diaktifkan, Plane of Initiation tiba-tiba menghilang tanpa jejak. Kekuatan inisiasi berkobar, melampaui kekuatan surga abadi saat seluruh pesawat melesat ke medan perang tentara abadi. Ruang yang membentuk medan perang tentara abadi sangat sulit, tetapi tidak cukup kuat untuk mencegah pesawat inisiasi. Banyak pesawat yang membentuk tempat itu hancur, dan banyak ahli dari perguruan tinggi lain terbunuh. Api menyelimuti Plane of Initiation saat menghancurkan semua yang ada di jalurnya. Apa itu? Apa benda itu? Ini membunuh orang kiri dan kanan. Seseorang menerbangkan pesawat keberadaan di sini. Siapa ini? Siapa yang akan memasuki medan perang tentara abadi dengan cara ini? Dan mengapa membunuh semua orang ini? Ini Kolegium Kaisar Titan. Para orang menyebalkan itu. Itu pesawat inisiasi mereka. Apa yang dilakukan para pembuat kode tua itu? Mereka mengorbankan pesawat inisiasi mereka. Inisiasi power adalah inti dari Titan Emperor Collegium. Mereka telah menyimpan barang-barang itu selama lebih dari 1 juta tahun. Kolega hanya menggunakan kekuatan seperti itu untuk bertahan melawan bencana yang paling mengerikan. Apa yang mereka lakukan? Itu kekuatan inisiasi. Cadangan. Anda tidak bisa melawannya. Kolegium Kaisar Titan akan habis-habisan di sini. Tapi mengapa? Tepatnya apakah mereka tidak khawatir tentang akibatnya? Begitu mereka menggunakan semua kekuatan itu, mereka tidak akan berdaya melawan segala macam bencana. Tunggu, apakah mereka mencoba menyelamatkan Yang Qi? Semuanya pergi dari sini. Kolegium Kaisar Titan menarik semua pemberhentian. Kita tidak bisa bertahan melawan ini. Siapa yang mengira bahwa Kolegium Kaisar Titan akan memanfaatkan kekuatan cadangan mereka? Semuanya untuk Yang Qi. Tidak mungkin kita bisa mengambil keuntungan dari situasi ini sekarang, bukan tanpa menggunakan kekuatan cadangan dari Kolegium kita sendiri. Tapi itu akan membuat kita tidak berdaya.
Orang idiot mana yang akan menggunakan kekuatan cadangan secara ofensif seperti ini ya? Bagaimanapun, sepertinya Lei Jiushu sudah selesai. Saya tidak mengerti. Yang Qi berada di atas angin. Bukankah Lei Jiushu akan mati? Mengapa Kolegium Kaisar Titan menggunakan kekuatan inisiasi mereka? Apakah mereka benar-benar kehilangan akal? Aliran ilahi akan menyebar saat semua orang waspada. Kamu benar. Ini benar-benar aneh. Tunggu, mungkin ini bukan tentang Lei Jiushu sama sekali. Mungkin mereka mengejar Yang Qi. Itu pasti. Yang Qi baru-baru ini menjadi gila di Titan Emperor Collegium. Dia bahkan membunuh raja yang lebih tua. Mereka pasti berusaha menyingkirkannya. Lihat, pesawat inisiasi akan segera mencapai Lei Jiushu dan Yang Qi. Pada titik ini, Yang Qi menyadari apa yang sedang terjadi, dan rasa bahaya yang akan datang segera membangkitkan kegelisahannya. Getaran melewati Yang Qi. Apa itu dan mengapa saya tiba-tiba memiliki perasaan bahaya yang begitu dalam? Ini bukan perasaan takut naluriah, melainkan pesan dari roda takdir. Ada banyak sekali jalan menuju masa depan, dan sesuatu yang tidak berbahaya seperti bersin terkadang bisa mengubahnya. Tapi sekarang, semua jalan itu tampaknya telah menjadi gelap, seolah-olah menunjukkan bahwa dia sama sekali tidak memiliki masa depan di depannya. Tidak baik, seseorang mencoba membunuhku, dan ini sepertinya sesuatu yang tidak bisa saya lawan. Hidup atau mati dipertaruhkan di sini. Gemuruh. Tanpa ragu-ragu, dia membakar darah satu dewa di dahinya untuk mengaktifkan segel Legiun Dewa. Dia membutuhkan kekuatannya. Dari saat dia mulai membangun darah satu dewa, dia tahu bahwa dia bisa menggunakannya untuk memanfaatkan kekuatan segel Legiun Dewa. Konon, dia tidak bisa menggunakan terlalu banyak kekuatan itu. Segel Legiun Dewa pada akhirnya akan cukup kuat untuk dengan mudah melenyapkan seluruh dunia abadi, meskipun segelnya belum pada tingkat kekuatan itu. Sejak dia memperoleh kemampuan untuk secara aktif menggunakan segel, itu berhenti berfungsi sebagai sistem pertahanan otomatis untuknya. Mungkin itu karena dia telah sepenuhnya menyatu dengannya. Dia sekarang adalah segel, dan segel itu adalah dia. Saat kekuatan dewa yang terbakar mengalir ke dalam roda takdir, Yang Qi sendiri kabur untuk memasukinya juga. Kemudian, roda takdir mulai berputar, melepaskan kekuatan untuk menggeser kehampaan, takdir, dunia, kosmos, alam semesta, dan ruang waktu itu sendiri. Namun, pada saat kritis itu, sebuah suara terdengar. Lei Jiushu, Lightning Society dan Great Metropolis Collegium, Anda semua ingin mati. Beraninya kau mempermainkan salah satu jenius terbaik dari Titan Emperor Collegium. Yang Qi adalah kepala masyarakat dari Invincible Society kita yang termasyur. Begitu kita orang tua naik, dia akan menjadi rektor tertinggi yang baru. Beraninya kau mencoba membunuh rektor tertinggi masa depan kita. Kami telah keluar dengan kekuatan penuh untuk menghancurkan kalian semua dari Great Metropolis Collegium. Pesawat inisiasi muncul di atas kepala, bergerak maju dengan momentum yang menantang surga. Bahkan sebelum ia tiba secara penuh, auranya menyebabkan langit dan bumi mencair, dan hukum alam setempat serta energi vital menyesuaikan diri dengannya. Para penggagas dan tokoh masyarakat ada di sana, dengan rektor tertinggi memimpin. Ini adalah individu paling kuat dari Titan Emperor Collegium, dan mereka semua meneriakkan teriakan perang sekuat tenaga. Suara itu begitu kuat sehingga banyak penonton tingkat bawah jatuh ke tanah, mati. Adapun orang-orang tua tertentu lainnya yang datang secara rahasia ke medan perang tentara abadi, mereka melarikan diri dari daerah itu. Sebagian besar dari mereka sudah tahu apa yang sedang terjadi, dan mereka tidak bisa menahan diri untuk menghina Titan Emperor Collegium karena membuat langkah terang-terangan untuk membunuh Yang Qi. Adapun Yang Qi, dia tahu betul bahwa mereka ada di sini untuk membunuhnya, dan dia terkekeh dingin memikirkannya. Sekarang lebih dari sebelumnya, dia bertekad untuk pada akhirnya melenyapkan Titan Emperor Collegium. Ayo, kalian, tidak mungkin aku akan membiarkanmu menang. Aku akan mengalahkan Lei Jiushu, merebut arah Raja Magnetik Prasurga, dan menghilang. Ketika kekuatan inisiasi Anda mulai menipis, saya akan kembali. Dan kemudian kita akan melihat apa yang Anda katakan sendiri. Butuh banyak energi bagi Yang Qi untuk menjaga roda takdir tetap berjalan. Dibutuhkan darah satu dewa untuk memanfaatkan kekuatan segel Legiun Dewa, dan tetesan darah itu semuanya sangat berharga. Dia telah menggunakan begitu banyak sekarang sehingga dia tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menebus kerugiannya. Mungkin membunuh Lei Jiushu dan mengambil Raja Magnet Preheaven Ra akan membantu. Lei Jiushu adalah penghancur sejati, tetapi yang baru. Dia belum dibaptis oleh hukum magis dari dunia abadi, dan dengan demikian kekurangan dalam banyak hal. Namun, darah intisarinya masih sangat kuat.
Daging dan darah seorang demoliser pasti akan sangat membantu Yang Qi begitu dia mengasimilasinya melalui Hellfire Crucible. Gemuruh. Dalam waktu yang dibutuhkan percikan untuk terbang dari sepotong batu api, badai kekuatan penghancur menyebar untuk mengisi area tersebut. Pesawat inisiasi ada di sini. Semuanya berubah menjadi kekacauan, hampir seolah-olah banjir jambut Fa telah tiba, bergabung dengan Godwin abadi. Apa itu? Pikir Lei Zhou. Kekuatan inisiasi mereka menggunakan kekuatan inisiasi untuk melawanku tidak. Tunggu, mereka tidak menargetkan saya. Mereka menargetkan Yang Qi. Dia mengancam seluruh struktur kekuatan Titan Emperor Collegium dan mereka ingin menghabisinya. Lei Zhou adalah rubah tua yang cerdik, jadi hanya butuh beberapa saat baginya untuk mengumpulkan petunjuk. Mempertimbangkan bahwa Yang Qi telah menang dalam pertempuran, tidak mungkin koleganya tiba-tiba menggunakan kekuatan cadangan terkuat mereka untuk membantunya. Ini adalah kesempatan yang sempurna bagi saya. Saya hanya akan mundur dari pertarungan dan membiarkan mereka saling mengalahkan. Sambil terkekeh, dia mulai mundur dari serangan mematikan dari Plane of Initiation. Sayangnya, dia terlambat. Gemuruh. Yang Qi sudah membuat rencana baru. Roda takdir. Sebuah roda besar muncul di atas kepala Lei Zhou dan, saat berputar, tekanan tersebut menyebabkan darah mengalir keluar ke seluruh tubuhnya. Dalam sekejap mata, dunia kecilnya hancur seperti ubin tanah liat. Agegeh, dia berteriak. Apa itu bagaimana itu bisa begitu kuat hukum magis surga abadi saya tidak dapat melakukan apapun untuk itu. Baiklah, saatnya untuk keluar semua. Keluar semua kata Yang Qi. Maaf, Anda tidak memenuhi syarat untuk melakukan itu. Anda adalah pembasmi kecil yang bahkan belum naik dan dibaptis oleh dunia abadi. Satu-satunya hal yang akan kamu lakukan adalah mati. Dia melambaikan tangannya dan Sagelite berkilauan saat God Legion Paradise menyebar di sekelilingnya, menghisap Lei Zhou dan 360 Protomagnetic God Mountains bersama dengan murid-murid Lightning Society yang telah memberi mereka tenaga. Kemudian Hellfire Crucible muncul, terbalik, dan menuangkan Sagefire cair ke mereka. Sementara itu, pesawat inisiasi terus turun, mengubah segala sesuatu di sekitarnya menjadi abu. Seluruh petak dari medan perang tentara abadi telah dihancurkan, memperlihatkan hitam pekat dari luar angkasa di luarnya. Ini adalah kekuatan penghancur yang menyaingi apa yang telah dilepaskan di alam liar kuno oleh neraka euforia. Orang tua dan siswa yang tak terhitung jumlahnya mengawasi dengan cermat untuk melihat apa yang akan terjadi, namun mereka tidak dapat melihat apapun dengan jelas. Hanya ada prahara besar-besaran primal chaos. Beberapa individu sial yang terlalu dekat dengan harapan mendapatkan lebih banyak informasi tersedot, tidak pernah terlihat lagi. Itu menyebabkan semua orang mundur. Selama 4 jam penuh, semuanya bergetar hebat, sampai kekacauan utama akhirnya memudar dan pesawat inisiasi yang sangat besar menjadi terlihat. Itu retak dan ditutupi dengan kawah, dan ada banyak kepala masyarakat dan penggagas di atasnya, krim hasil panen dari Titan Emperor Collegium. Saat ini, mereka bertukar pandangan canggung satu sama lain ketika mereka mencoba untuk menentukan dengan tepat apa yang telah terjadi. Sudah, percakapan kehendak ilahi sedang dimainkan di antara mereka. Apa yang terjadi? Apakah serangan kita membunuh Yang Qi? Saya bisa merasakan ketidakstabilan dalam kehampaan. Kami pasti menabrak sesuatu. Bidang inisiasi rusak, dan jutaan tahun kekuatan inisiasi kita hilang, lenyap selamanya. Saya tidak melihat Yang Qi atau Lei Zhou. Jangan bilang kalau kita benar-benar memusnahkan mereka. Mustahil, kata ketua aula pemenggalan dan eksekusi. Lei Zhou adalah surga abadi. Dia bahkan memiliki Raja Magnetik Prasurga, yang merupakan penghancur pikiran, jika bukan penghancur asal. Tidak mungkin Ra benar-benar bisa dihancurkan. Juga tidak mungkin Yang Qi bisa mati, kata kepala hegemon. Atau jika dia melakukannya, kekuatan di dalam dirinya akan dilepaskan dan kita akan bisa merasakannya. Sambil mengerutkan kening, rektor tertinggi berkata, mengapa saya mendapatkan sensasi bahwa, di tengah serangan kami, ada kekuatan besar yang menyerap kekuatan inisiasi kami, tak satu pun dari ini jatuh ke dalam apa yang saya prediksi akan terjadi. Lei Zhou dan Yang Qi seharusnya terbunuh oleh serangan kami, atau setidaknya, terluka parah. Tapi sebaliknya, mereka menghilang. Itu tidak masalah, kata Chief Everlasting. Kita perlu menemukan mereka, apakah mereka hidup atau mati. Mulai mencari. Di mana Yang Qi dan Lei Zhou? Ya, semua orang mulai mencari. Manfaatkan kekuatan Plane of Initiation. Rektor tertinggi tidak terlihat senang sama sekali. Jika serangan mereka gagal membunuh Yang Qi, itu akan menjadi kerugian besar bagi mereka. Kekuatan inisiasi yang telah mereka bangun selama 1 juta tahun sekarang telah hilang,
yang berarti bahwa mereka tidak memiliki pertahanan cadangan. Jika kata bocor, itu bisa menjadi bencana besar. Menangkap Yang Qi akan menebus kehilangan itu, tetapi saat ini situasinya tampak suram. Dengan itu, pesawat inisiasi mulai menyala saat mereka mencari di area tersebut. Tapi kemudian, sebuah suara terdengar. Inisiator, Rektor Agung, Kepala Balai, Kepala Masyarakat, apa yang mungkin Anda cari? Jangan bilang ini aku. Yang Qi muncul di kejauhan. Yang Qi terdengar sangat muram ketika dia berbicara, suaranya bahkan tidak memiliki sedikit pun emosi. Siapapun yang mendengar kata-katanya akan merasa kedinginan sampai ke tulang. Faktanya, bahkan Plane of Initiation secara fisik sedikit bergetar saat melayang di depannya. Adapun semua orang di pesawat itu sendiri, mereka sangat terkejut. Bahkan wajah rektor tertinggi pun seputih kain. Para pemimpin masyarakat hegemon, masyarakat abadi, dan aula pemenggalan kepala dan eksekusi semuanya gemetar dan berkeringat. Dalam sekejap mata, mereka terlibat dalam percakapan panjang melalui kehendak ilahi. Yang Qi masih hidup. Apa yang terjadi? Bagaimana dia bisa bertahan? Dia bahkan tidak terlihat terluka. Dia tidak terluka sama sekali. Apa yang kita lakukan? Apa yang kita lakukan? Kami hanya menyia-nyiakan kekuatan cadangan seluruh kolegium. Kekuatan inisiasi kita hilang, tapi dia masih hidup. Sepertinya Lei Zheushu juga mati. Kami tidak mendapatkan apa-apa, dan sekarang Yang Qi ada di sini, di depan kami. Apakah kita membunuhnya, atau tidak? Bunuh dia, kata Ketua Aula Pemenggalan dan Eksekusi. Tidak ada kata mundur sekarang. Entah kita menang, atau kita mati. Selain itu, kemungkinan besar Yang Qi menderita luka dalam. Dia pasti anak panah yang mencapai akhir penerbangannya. Dia mungkin terlihat tangguh di luar, tapi kita harus bisa menebasnya. Kita harus mengakhiri dia sekarang. Jika kita memberinya waktu untuk pulih, konsekuensinya akan mengerikan. Itu benar, kata Chief Hegemon dan Chief Everlasting. Jelas, mereka gatal untuk mengambil tindakan. Rektor tertinggi, mari kita semua menyerang pada saat yang sama. Ya, ini adalah kesempatan terbaik kita untuk membantai Yang Qi. Jika kita memberinya waktu untuk pulih, kita akan menjadi orang-orang yang akhirnya mati. Selama momen yang sangat singkat ini, rektor tertinggi telah memulihkan ketenangannya. Dia memandang Yang Qi dengan serius, seolah-olah dia akhirnya membuat keputusan tentang apa yang harus dilakukan. Namun, dia tidak punya waktu untuk mengatakan apapun sebelum Yang Qi mulai berjalan ke arahnya. Meskipun langkah yang dia ambil tampak biasa saja, itu sebenarnya dipenuhi dengan kekuatan ruang waktu yang dapat menembus berbagai bidang keberadaan. Sesaat kemudian, dia berada di alam inisiasi, di sana di hadapan para penggagas dan kepala masyarakat. Energi yang sepertinya terpancar menyebabkan bahkan rektor tertinggi menggigil, dan hatinya kehilangan kepercayaan. Kebetulan, rektor tertinggi, saya sudah membunuh Lei Zheushu dan menyerap hukum magis surga abadi. Saya juga memiliki Raja Magnetik Prasurga. Namun, ada satu hal yang saya tidak begitu mengerti. Mengapa, ketika saya berada di puncak pencapaian kemenangan, apakah Anda tiba-tiba menggunakan kekuatan inisiasi dari Kolegium Kaisar Titan untuk meluncurkan serangan mematikan? Setiap kata yang diucapkannya membuat pendengarnya terenyuh. Faktanya, para penggagas semua tampak seperti ditikam dengan pisau, dan mereka tampak gemetar karena kecemasan. Mempertimbangkan bagaimana Yang Qi baru saja dengan santai melangkah ke Plane of Initiation, tidak ada dari mereka yang percaya bahwa dia memiliki kekuatan bertarung yang rendah. Meskipun pesawat inisiasi rusak, para penggagas, kepala masyarakat, dan rektor tertinggi semuanya setengah penghancur. Jika mereka mengumpulkan kekuatan mereka, mereka seharusnya bisa membunuh surga abadi. Tetapi mengingat apa yang bisa dilakukan Yang Qi, apakah mereka cocok untuknya saat ini? Tidak satu pun dari mereka yang berani menggerakkan jari untuk mencari tahu. Saat yang menegangkan berlalu, lalu rektor tertinggi tertawa terbahak-bahak. Bangkit dari singgasananya yang megah, dia tersenyum dan berkata, "Bagus, Yang Qi. Sudah selesai dilakukan dengan baik. Anda adalah harta sejati dari Titan Emperor Collegium. Dengan ini saya menyatakan Anda sebagai penerus saya sebagai rektor tertinggi. Segera setelah saya naik ke dunia abadi, Anda akan bertanggung jawab. Soalnya, kita sudah membahas masalah ini panjang lebar. Anda sangat penting sehingga kami tidak dapat mengambil risiko Anda disakiti oleh Lei Zheushu. Oleh karena itu, demi keselamatan Anda, para penggagas Titan Emperor Collegium semuanya mengambil tindakan untuk datang ke sini dan menyelamatkan Anda. Sekarang setelah tugas selesai, kita bisa kembali ke rumah. Tempat ini terlalu berbahaya, dan kami menyia-nyiakan semua kekuatan inisiasi kami untuk membantumu.
Saat berita menyebar di antara kolegium lain, kita bisa berakhir dalam masalah serius. Ah, benarkah Yang Qi berkata, melihat rektor tertinggi yang tersenyum. Suara menjadi lebih dingin, dia berkata, masalahnya, aku tidak butuh bantuanmu. Saya membunuh Lei Jiushu, seorang surga abadi, sendirian. Anda tahu betul bahwa saya berada di atas angin dalam pertarungan, namun Anda menggunakan kekuatan inisiasi untuk meluncurkan serangan diam-diam. Tujuanmu bukanlah untuk melakukan apapun pada Lei Jiushu itu untuk membunuhku. Itu benar-benar omong kosong, kata rektor tertinggi. Selain itu, kami mengirimi Anda pesan sebelum kami datang. Anda pasti sudah menerimanya. Yang Qi, saya baru saja menamai Anda penerus saya. Bagaimana Anda bisa begitu picik ya? Kurasa aku mengerti. Bagaimana dengan ini setelah kita kembali, saya dan semua penggagas akan mengirimkan petisi ke surga untuk segera mengangkat Anda rektor tertinggi. Dengan begitu, tidak akan ada kecurigaan di antara kita. Sepakat. Yang Qi memandang rektor tertinggi seolah-olah dia bisa melihat sampai ke dalam jiwanya. Dia tidak mengatakan apa-apa, dan ketegangan meningkat. Para pemimpin Hegemon Society, Everlasting Society, dan Hall of Beheadings and Executions semuanya bertukar pandang, karena mereka berharap Yang Qi dan rektor tertinggi akan benar-benar jatuh. Mereka berada dalam perseteruan darah dengan Yang Qi yang tidak mungkin diselesaikan tanpa kematian. Jika Yang Qi menjadi rektor tertinggi, hari-hari mereka jelas akan dihitung. Setelah beberapa saat berlalu, Hillmaster Aula Pemenggalan dan Eksekusi mendengus dingin. Tidak bisakah kamu membedakan yang baik dari yang buruk, Yang Qi? Kolegium Kaisar Titan menyia-nyiakan semua kekuatan inisiasinya untuk menyelamatkanmu. Sekarang Anda mencurigai kami berkomplot melawan Anda. Apakah Anda tahu apa itu adalah ambisi serigala yang liar dan jahat, dan tindakan seseorang dari Dao Iblis? Anda ingin menggantikan rektor tertinggi. Biarkan saya memberitahu Anda, kami sudah melaporkan semua ini ke surga di atas. Hanya beberapa hari sebelum mereka menjatuhkan hukuman. Itu benar, kata Chief Hegemon, yang jelas-jelas telah memutuskan untuk berhati-hati. Rektor Agung, tujuan kami datang ke sini adalah untuk membasmi pemberontak ini, monster ini. Karena dia menyadari apa yang terjadi, apa gunanya melakukan sandiwara? Mari kita bunuh saja dia. Dia jelas lemah sekarang. Saya menolak untuk percaya bahwa dia sudah mengasimilasi kekuatan Lei Jiushu. Faktanya, kemungkinan besar Lei Jiushu terjebak di dunia kecilnya sekarang, berjuang untuk melarikan diri. Tepat, kata Chief Everlasting, memberi isyarat dengan liar. Inisiator, kepala masyarakat, rektor agung, kita harus menyerang sekarang dan membunuh orang ini. Jika kita mendapatkan seni energi kelas dewa dan menyerap keilahiannya yang baru lahir, kita bisa mendapatkan semua kekuatan inisiasi itu kembali. Jelas, ketiga pemimpin ini berharap bahwa rektor tertinggi akan menggunakan kekuatan Plane of Initiation untuk berurusan dengan Yang Qi di sini dan sekarang. Para penggagas semuanya berharap Yang Qi bisa dibodohi, hanya untuk mengungkapkan kebenaran secara terbuka. Situasi telah meningkat ke titik di mana itu hanya bisa berakhir dengan pembunuhan. Pada saat itu, Yang Qi mendengus dingin dan mengirim ular tua kekacauan primal terbang ke arah tiga pemimpin. Sebelum mereka bisa bereaksi, itu berputar di sekitar mereka bertiga, menjebak mereka. Saya mengerti situasinya, rektor tertinggi, kata Yang Qi. Sepertinya beberapa penjahat licik telah menyusup ke kolegium kita. Dan penjahat itu adalah ketiganya. Saya akan mengatakan bahwa mengeksekusi mereka adalah satu-satunya cara untuk menjaga kolegium kita tetap bersatu. Apakah kamu merasa ingin bunuh diri? Yang Qi beraninya kau melakukan hal seperti ini di depan para inisiator. Gemuruh, menerjang ke depan, Hillmaster dari Hall of Beheadings and Executions berteriak, kombinasi segudang sihir Godly Dao of the Grandmaster. Cahaya menyilaukan keluar darinya saat dia meluncurkan serangan ke ular tua Primal Chaos. Namun, ular itu hanya menghirup, menyerap kekuatan serangan seolah-olah itu bukan apa-apa. Hegemon naik ke surga, surga Azure abadi. Dua kepala masyarakat lainnya melancarkan gerakan membunuh mereka sendiri. Semuanya, bergabunglah dengan kami. Bunuh Yang Qi ini. Kita tidak bisa membiarkan binatang buas seperti dia tetap hidup. Apakah itu yang kamu pikirkan tentangku, kata Yang Qi. Sebuah arah tiba-tiba melesat ke tempat terbuka, memancarkan aliran petir protomagnetik yang menghantam ketiga lawannya, memicu jeritan kesakitan. Pada saat ini, rektor tertinggi menyadari bahwa Yang Qi benar-benar telah mengalahkan Lei Jiushu dan mengambil arah Raja Magnetik Prasurga. Dia dengan cepat membuat keputusan. Mendengus dengan dingin, dia berkata, para pemimpin masyarakat hegemon, masyarakat abadi, dan aula pemenggalan dan eksekusi semuanya adalah penjahat sampai ke intinya.
Beraninya mereka berkomplot melawan Yang Qi itu kejahatan yang pantas dihukum mati. Bahkan Yang Qi membunuh seorang raja tua sebagai contoh tidak bisa memaksa mereka untuk meninggalkan ambisi jahat mereka. Aula Pemenggalan Kepala dan Eksekusi telah memimpin dalam penegakan hukum di Titan Emperor Collegium selama bertahun-tahun sekarang, tetapi keluhan tentang mereka terus meningkat. Semua siswa membenci mereka sampai ke intinya. Yang Qi baru saja membersihkan rumah ketika dia membunuh raja yang lebih tua dan para tetua teladan utama itu. Tidak ada yang lebih memuaskan daripada menghukum pelaku kejahatan. Sayangnya, kematian tidak bisa menghapus kejahatanmu, kalian bertiga. Inisiator, bergabunglah dengan Yang Qi untuk membersihkan rumah dan mengeksekusi pengkhianat ini. Iya Pak, pemrakarsa dan kepala masyarakat lainnya semua menghela nafas lega, segera menghasilkan berbagai harta magis dan pil obat untuk membantu mereka dalam serangan mereka terhadap para pemimpin Aula Pemenggalan dan Eksekusi, masyarakat hegemon, dan masyarakat abadi. Kalian sekelompok orang yang merosot. Ini menyeberangi sungai dan membakar jembatan. Anda adalah ular jahat, rektor tertinggi. Anda adalah orang yang datang dengan ide untuk membunuh Yang Qi. Sekarang kau bekerja sama dengannya untuk membunuh kami. Jarang sekali melihat sampah serendah dirimu. Kamu benar-benar pengkhianat, rektor tertinggi. Kamu aii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 i. Begitu banyak lawan, dan mereka dengan cepat tercabik-cabik. Bahkan ketika harta magis mereka terbang ke tempat terbuka, Yang Qi mengirim ular tua kekacauan primal untuk memakan jiwa mereka yang tidak berinkarnasi. Dalam sekejap mata, mereka terbunuh dalam tubuh dan jiwa, tanpa jejak keberadaan mereka yang tertinggal. Dengan itu, rektor tertinggi berkata, buat pengumuman bahwa rencana jahat dari Hegemon Society, Everlasting Society, dan Hall of Beheadings and Executions telah terungkap. Pemimpin mereka telah dieksekusi, dan masyarakat itu sekarang akan melapor ke Yang Qi. Jika perlu, dia bisa mengeksekusi pengkhianat lain, termasuk raja yang lebih tua dan anak-anak Elysian. Kemudian dia menoleh ke Yang Qi. Kamu memiliki banyak kekuatan sekarang, Yang Qi, dan kamu bertanggung jawab untuk menjaga hukum dan ketertiban di kolegium kita. Semoga Anda dapat membersihkan noda Aula Pemenggalan dan Eksekusi dan mengembalikan Titan Emperor Collegium ke kemuliaan yang bersinar. Kebenaran yang memualkan dari pidato rektor tertinggi menyebabkan para penggagas saling bertukar pandang dengan canggung, namun tidak ada dari mereka yang mengatakan apa-apa. Sebelumnya, Yang Qi telah menjadi kepala masyarakat dari Invincible Society, posisi yang tidak memiliki kekuasaan dan otoritas menyeluruh. Tapi sekarang dia memimpin 3 perkumpulan. Itu sangat berbeda. Pada saat ini, dia pada dasarnya adalah orang yang paling berkuasa di kolegium, selain dari rektor tertinggi. Sulit bagi rektor tertinggi untuk menahan senyum masam dari wajahnya setelah dia membuat pengumuman, namun dia kehabisan pilihan. Rektor tertinggi telah terpojok. Sekarang dia tahu seberapa kuat Yang Qi, dan bahwa pertarungan antara dia dan Lei Zhou bukanlah saling melukai. Kalau tidak, dia akan langsung bergerak, dan membunuhnya. Yang Qi telah mengungkapkan bahwa dia memiliki arah, Raja Magnetik Prasurga, yang merupakan bukti bahwa dia benar-benar telah membunuh dan menyerap Lei Zhou. Itu menempatkan dia jauh di luar kemampuan rektor tertinggi untuk menangani. Bahkan, bergerak padanya kemungkinan akan mengakibatkan kematian rektor tertinggi, pukulan besar bagi kolegium Kaisar Titan secara keseluruhan. Jika memungkinkan, selalu lebih baik mengorbankan kereta untuk membela sang jenderal. Dan dalam hal ini, para pemimpin Hegemon Society, Everlasting Society, dan Hall of Beheadings and Executions adalah kereta, dan Titan Emperor Collegium sendiri adalah jenderalnya. 1. 3 jeritan kesakitan terdengar saat 3 ahli top menemui ajalnya. Mereka bertiga adalah pemimpin puncak organisasi mereka, dan setengah penghancur. Untuk semua maksud dan tujuan, mereka dijamin mencapai kenaikan abadi. Mereka adalah tokoh puncak dalam kolegium, dan kerugian mereka akan menyakitkan. Tapi tidak ada pilihan lain saat ini. Hati rektor tertinggi meneteskan darah figuratif, namun dia berhasil mempertahankan ekspresi lurus terpampang di wajahnya. Apalagi yang bisa dia lakukan di hadapan kelicikan seperti ular beludak Yang Qi. Tidak perlu cemas, kata rektor tertinggi pada dirinya sendiri. Setelah saya menenangkan monster jahat ini dan semuanya menjadi tenang, saya akan mengajukan petisi ke surga di atas. Begitu Kaisar Langit Titan menyadari apa yang sedang terjadi, mereka pasti akan melakukan sesuatu terhadap Yang Qi. Dia yakin akan dukungan dunianya yang abadi dan tahu bahwa orang-orang dari sana tidak akan takut pada Yang Qi sama sekali, tidak peduli seberapa ganasnya dia. Jika Yang Qi menimbulkan terlalu banyak keributan, mereka pasti akan mengusir makhluk abadi untuk menghadapinya.
Dan mungkin dia sudah mendorong hal-hal terlalu jauh. Bahkan makhluk abadi yang paling biasa-biasa saja yang dikirim dari atas akan 10 kali lebih kuat dari Lei Jiushu. Bagaimanapun, dia telah mencapai terobosannya tetapi belum dibaptis oleh hukum magis dunia abadi, yang akan membawa transformasi pada tingkat terdalam. Mencapai level penghancur itu penting, tetapi naik bahkan lebih penting. Tanpa itu, kecakapan bertarung seseorang akan tetap terjebak dalam kondisi yang jauh lebih rendah. Dan tentu saja, Lei Jiushu baru mencapai tahap pertama dari tingkat penghancuran. Sama seperti level demi immortal, level penghancur memiliki 9 sub-level, yang masing-masing terpisah satu sama lain seperti langit dari daratan. Yang Qi, kami telah mengeksekusi 3 degenerasi yang berkomplot melawan Anda, kata rektor tertinggi. Kamu sekarang adalah pemimpin dari Hegemon Society, Everlasting Society, dan Hall of Beheadings and Executions. Tugas pertamamu adalah kembali ke kampus dan membersihkan rumah sedikit. Dan, kita perlu menopang pertahanan kita. Titan Emperor Collegium berada dalam keadaan kritis sekarang dan kami tidak dapat membayar kesalahan apapun. Memahami kolega lain menyadari bahwa kita telah benar-benar menguras kekuatan inisiasi kita dan mungkin memanfaatkan situasi untuk menyerang kita. Yang Qi menatap tajam ke rektor tertinggi, seorang pria yang telah hidup selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya dan menjadi yang teratas. Namun, pada saat ini, masih tampak ketakutan. Sesaat berlalu, dan dia berkata, kamu benar. Titan Emperor Collegium berada di tengah krisis yang berpotensi mematikan. Sebagai kepala masyarakat, saya akan melakukan semua yang saya bisa untuk melindungi Collegium. Tindakan pertama saya adalah membersihkan rumah dan mengkonsolidasikan kekuatan saya. Saya juga akan menyiapkan formasi mantra besar untuk memanfaatkan keberuntungan dan misteri alam semesta yang mendalam. Dan aku akan mengeksekusi penyusup atau penyerbu. Aku tidak akan meninggalkan jejak keberadaan mereka. Kemudian dia bergerak, dan sebelum ada yang bisa bereaksi, telah meninggalkan medan perang tentara abadi dan kembali ke Kolegium Kaisar Titan. Ding, dong. Saat dia kembali, dia disambut oleh bunyi lonceng. Hampir seolah-olah dunia abadi telah menguncinya dengan mantra yang secara otomatis diaktifkan saat dia kembali. Siswa Kolegium Kaisar Titan yang Qi membunuh ahli musuh yang tak terhitung jumlahnya, dan naik jauh di atas kerumunan. Dengan demikian, dia mendapatkan wajah dan kemuliaan bagi Kaisar Surga Titan. Biarkan dia diberkahi dengan teks Taois, 9 item abadi, sebotol pil abadi bermutu tinggi, dan kekuatan universal bermutu tinggi dalam bentuk kumpulan energi vital kedalaman ganda. Gemuruh, lubang cacing ruang waktu terbuka dan semua item yang disebutkan di atas turun. Oh, pikirnya, itu sebenarnya pedang. 9 item abadi sebenarnya adalah satu set, disatukan untuk membentuk pedang. Permukaannya ditutupi dengan formasi mantra 9 istana, menunjukkan bahwa ini adalah pedang Dewa 9 istana, berdenyut dengan energi pedang dan aura kematian. Teks Taois adalah teknik pedang, permainan pedang 9 istana. Selain itu, ada pil abadi dan kekuatan universal yang semuanya berfokus pada pembunuhan dan pembantaian. Hal-hal ini sempurna untuk Sword 17. Kakak, mengapa Anda tidak mengambilnya? Kata Yang Qi, menyerahkannya. Lagi pula, dia tidak tertarik pada hal-hal seperti itu. Setelah menyerap keilahian dan darah intisari Dragon Sun Chaser yang baru lahir, Gen Sword 17 telah meledak ke tingkat puluhan ribu kali lipat dari seorang kultivator biasa, membuatnya bahkan lebih aneh daripada sebelumnya. Matanya bersinar terang. Saudara muda, mengapa kamu tidak membunuh orang menyebalkan dari kolegium itu? Mereka semua perencana yang berbisa, terutama rektor tertinggi. Meskipun Sword 17 telah mengerjakan kultivasinya di God Legion Paradise, dia masih mengetahui rahasia percakapan antara Yang Qi dan yang lainnya. Sekarang bukan waktunya, jawab Yang Qi. Saya berhasil menekan keilahian Lei Jiushu yang baru lahir, tetapi karena dia abadi, tanda mereknya aman di surga metropolis besar. Aku butuh lebih banyak waktu untuk menghapusnya dan memastikan dia tidak dilahirkan kembali. Begitu saya melakukannya, basis kultivasi saya akan mencapai tingkat yang lebih tinggi lagi, dan pada saat itu bahkan tidak ada makhluk abadi dari surga yang dapat melakukan apapun terhadap saya. Sebuah sinar yang mendalam muncul di mata Yang Qi. Aku tidak akan membiarkan para pemimpin Titan Emperor Collegium lolos. Tetapi membunuh mereka sekarang akan menjadi kontraproduktif. Ada terlalu banyak musuh yang mengincar kita seperti harimau mengincar mangsanya. Mereka menguras semua kekuatan inisiasi kolegium untuk mencoba membunuhku, dan mengingat kolegium lain tahu, mereka pasti akan bergerak pada akhirnya. Itu akan menjadi kesempatan sempurna untuk membuat orang lain melakukan pekerjaan kotorku untukku.
Saya terutama ingin tahu tentang apa yang akan dilakukan dunia surgawi. Sikap Kaisar Surga Titan adalah kuncinya di sini. Kamu benar-benar memikirkan semuanya, Saudara Junior. Tidak heran guru menunjuk Anda sebagai penggantinya. Nah, apa yang kita lakukan sekarang? Sederhana, kami merebut sumber daya dari masyarakat abadi, masyarakat hegemon, dan balai pemenggalan dan eksekusi dan mengirimkannya ke sistem planet Sage Monarch. Jika para penggagas berpikir mereka akan menghentikan saya, mereka bodoh. Aku akan mengalahkan mereka dalam permainan mereka sendiri, dan membersihkan Titan Emperor Collegium. Pada titik ini, Yang Qi mendarat di depan pintu masuk aula pemenggalan dan eksekusi. Gemuruh. Seluruh markas bergetar saat para siswa keluar dari sana, tidak yakin dengan apa yang terjadi. Sementara itu, pedang 17 terbang di depan Yang Qi, meledak dengan aura yang bisa menginjak-injak demi immortal universal. WHIZZZ. Seketika, seluruh area bersinar dengan cahaya pedang dan aura pembunuhan. Dengar, murid-murid dari Hegemon Society, Everlasting Society, dan Hall of Beheadings and Execution. Pedang 17 berkata dengan suara keras. Saudara muda saya Yang Qi, kepala masyarakat dari Invincible Society, telah diakui oleh rektor tertinggi dan pemrakarsa sebagai pemimpin baru Anda. Semua murid dengan ini diperintahkan untuk berkumpul di alun-alun ini, bersama dengan raja-raja yang lebih tua dan para tetua teladan utama. Anda memiliki 4 jam untuk mematuhi, dan siapapun yang tidak datang akan dikeluarkan atau dieksekusi sebagai contoh. Para siswa yang sudah berkumpul meledak menjadi hiruk-pikuk. Apa? Bagaimana ini terjadi? Dalam seluruh sejarah Kolegium Kaisar Titan, tidak pernah ada kepala masyarakat yang mengambil alih masyarakat lain. Tidak mungkin pesanan ini asli. Sekelompok orang muncul, wakil rektor dan jenius yang sama dari aula pemenggalan dan eksekusi yang pernah dihadapi Yang Qi sebelumnya, termasuk anak Elysian Ascendan Beheader. Yang terakhir memelototi Yang Qi dengan marah, dan berkata, Yang Qi, kamu guk-guk kampung, aku tidak percaya kamu memalsukan perintah dari rektor tertinggi. Tidak mungkin Hillmaster kita akan mentolerir perilaku kejam seperti ini. SWAT 17 tertawa terbahak-bahak. Kamu benar-benar sampah, apakah kamu tahu itu? Ascendan Beheader saya tidak percaya Anda akan berani mengoceh dalam situasi ini. Apakah Anda tahu apa yang baru saja terjadi di medan perang tentara abadi para pemimpin masyarakat hegemon, masyarakat abadi, dan aula pemenggalan dan eksekusi Anda sendiri semuanya terbukti pengkhianat. Adikku bergabung dengan rektor tertinggi sendiri untuk mengeksekusi mereka. Iya, kami memiliki 3 dekorasi baru untuk pintu masuk utama, kata Yang Qi. Dengan lambaian tangannya, dia mengirim kepala 3 pemimpin ke gerbang utama untuk bergabung dengan yang lain, di mana mereka menatap dengan dendam dan amarah. A3. Ceritan ngeri keluar dari mulut Ascendan Beheader saat dia berlutut. Menguasai. Bagaimana Anda bisa mati dengan kematian yang begitu kejam? Jangan takut. Semua orang di aula pemenggalan dan eksekusi, dari siswa, hingga tetua utama, hingga tetua teladan utama, hingga raja yang lebih tua, akan membunuh iblis-iblis yang melakukan ini padamu. Kami akan membalas kematianmu. Semuanya, untuk mempersenjatai. Aula pemenggalan dan eksekusi lebih baik mati dalam pertempuran daripada memohon untuk hidup kita. Ya, waktunya habis. Bersambung ya bos. Besok kita lanjut lagi, oke?